Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Selamat datang dan bergabung dalam mata kuliah tugas akhir program atau kita singkat dengan TAP. Perkenalkan, nama saya Majidatun Akmala. Selain mengajar di Universitas Terbuka, saya juga mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan STAI Taruna Surabaya. Semoga selama 1 semester ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Saya jelaskan tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini merupakan konsep tugas akhir program yang meliputi pengertian, materi, bentuk pembelajaran, serta cara penyelesaian atas kasus-kasus yang ada di dalam kelas, ya, yang dialami oleh guru. Sehingga diharapkan dengan mata kuliah ini Anda mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan secara komprehensif untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkuliahan atau kontrak belajar kita. Ya. Jadi kalau misalnya ini tatap muka, kemudian Anda bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang maksimal? Di mata kuliah ini, saya jelaskan di awal, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Ada 1, 2, 3, 4, ya. Yang pertama adalah tentang tugas, ya. Pada setiap tugas itu nanti ada uraian tentang sebuah pembelajaran, ya. Kemudian Anda diminta untuk menganalisis pembelajaran tersebut, lalu di akhir diminta untuk menjawab pertanyaannya, ya. Jawaban nanti dikirimkan melalui file. Jadi saya paling tidak mau kalau nanti jawaban Anda copy paste. Kalau nanti saya sudah melihat jawaban Anda itu copy paste, maka akan langsung saya beri nilai 0. Saya tidak mentolerir untuk jawaban copy paste. Baik itu copy paste dari jawaban teman, ataukah copy paste dari website yang ada di internet. Ya, itu. Kenapa? Karena saya tidak mau mengoreksi jawaban orang. Saya mau mengoreksi jawaban Anda yang membanggakan, ya, dan yang hebat. Itu. Nilai maksimal di sini adalah rentang 85 sampai 95. Ya, 95 lah paling tinggi. Itu. Bagaimana caranya? Jadi, pada tugas atau diskusi, ya ini sama prinsipnya. Ketika di situ ada dijelaskan tentang problem atau di situ ada pertanyaan, yang lebih dahulu Anda jawab adalah dengan menggunakan ide Anda sendiri. Kreativitas Anda sendiri, inovasi Anda sendiri, temuan Anda sendiri. Ya. Jadi bukan punya orang, memang original punya Anda. Ya, itu yang pertama. Setelah Anda menguraikan maksud Anda, ya, kemudian baru diperkuat jawaban Anda ini diperkuat dengan teori yang ada di modul atau yang ada di materi inisiasi. Pada setiap sesi ada materi inisiasi, ataukah nanti saya berikan materi khusus di link, ya. Saya berikan linknya ataukah nanti saya berikan filenya. Nah, itu boleh nanti mengambil teori dari sana, ya. Kemudian apabila sudah melakukan seperti itu, maka dan teori yang diambil ini harus tepat. Karena semester kemarin itu saya lihat ada juga yang asal ngambil teorinya, ya. Tepat dan usahakan belum dipakai sama teman-temannya, apalagi di sesi diskusi. Karena diskusi itu semua bisa melihat jawaban teman-temannya. Jadi, oh ini dapat nilai maksimal ini 95. Ya. Apa teorinya tak pakai. Nah, itu tidak boleh. Baca dulu modulnya, baca dulu materi inisiasi, mana teori yang belum dipakai oleh teman-temannya, itu gunakan. Tapi sesuaikan dengan jawaban Anda.
Ya, itu maka kirimkan lebih dahulu itu lebih baik. Anda bebas untuk memilih teori yang manapun sebelum ada yang mengirimkan. Ya, terus misalnya sudah dikemukakan ide, sudah diberikan teori, tapi hasilnya masih jelek, bagaimana? Saran saya perbaiki. Karena saya di samping memberi nilai, saya juga akan memberi feedback. Ya, selalu akan saya beri feedback. Apapun jawaban Anda akan saya berikan feedback. Di sini revisinya di sini di sini sini. Segera kirim kembali agar saya bisa menambah nilai Anda. Itu biasanya saya beritahukan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah diperbaiki dan Anda memperbaikinya asal, ya otomatis saya nilainya bisa jadi lebih turun. Ya, maka perbaiki sesuai dengan poin-poin yang saya berikan nanti. Ya, itu. Dan kalau misalnya sudah diperbaiki tapi naiknya itu masih sedikit-sedikit, bagaimana? Terus diperbaiki. Jadi semester kemarin ada mahasiswa saya yang sangat rajin. Dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan nilai 100 dari saya. Ya, itu terserah Anda. Karena di mata kuliah lain nilai tertinggi itu adalah 100 dan di mata kuliah ini 95. Ya. Jadi jangan berhenti sampai mendapatkan nilai 95. Asalkan mengirimnya jangan mendekati deadline. Karena kalau Anda mengirimnya sudah mendekati deadline, saya beri feedback, Anda pun juga sudah tidak bisa mengirim kembali. Karena bisa jadi sudah dikunci oleh sistem, bukan saya yang mengunci. Jadi kemarin ada yang bilang, "Oh, ininya dibuka lagi." Saya nggak bisa buka, itu sudah sistem yang mengunci otomatis. Ya, jadi usahakan jangan mendekati deadline. Oh, ada juga yang seperti ini. Saya kirimnya mendekati deadline saja, biar nanti pasti dia kasih nilai bagus. Tidak, ya. Saya tidak peduli Anda mengirimnya kapan, asalkan kalau jawaban Anda tidak tepat, ya akan saya beri nilai sesuai dengan kriteria yang akan saya jelaskan nanti di sapaan mingguan sesi 1. Ya. Kemudian sudah mengirimnya mendekati deadline, copy paste lagi, ya sudah nol. Ya, jadi saya harap jangan mengirim terlalu mendekati deadline agar Anda bisa merevisi sesuai dengan feedback yang saya berikan. Kemudian poin yang kedua adalah diskusi. Aturannya sama dengan tugas tadi. Cuma tugas tadi dikirimkan melalui file dengan menggunakan file. Jadi karena dengan menggunakan file, saya sangat tidak menginginkan itu nanti asal copy paste. Ya, yang diskusi dituliskan manual saja. Saya tidak mau ada copy paste, apalagi yang file. Ya, apalagi copy paste-nya ditaruh di kolom diskusi. Ya, itu tidak. Akan saya beri nilai 0. Kemudian mengenai perbaikan-perbaikan itu pun nanti sama dengan tugas. Ya, jadi seakan baik itu diskusi maupun tugas akan saya berikan feedback untuk Anda perbaiki agar nilainya bisa semakin meningkat. Ya. Kemudian poin ketiga yaitu absensi kehadiran. Jangan lupa untuk selalu klik hadir, ya, agar Anda tidak dianggap tidak ikut perkuliahan. Ya, ini jangan sampai lupa di semua mata kuliah sebenarnya. Cuma ini saya ingatkan, ya. Demikian dari saya. Kalau misalnya ada yang tidak difahami, baik itu nanti dari tugas yang sudah dibuka oleh sistem ataukah diskusi yang ada di sana, silahkan ditanyakan di chat grup yang ada di e-learning. Jadi mata kuliah ini tidak ada grup WA. Semuanya by e-learning. Tapi di e-learning kelas kita itu sudah saya buatkan grupnya. Jadi silakan nanti ditanyakan di sana. Usahakan jangan tanya private ya. Karena siapa tahu ada teman-temannya yang memiliki masalah yang sama, itu bisa mendapatkan solusinya tanpa perlu bertanya lagi. Ya, jadi silakan tanyakan di sana. Jangan malu untuk bertanya atau apalagi nanti ada yang mungkin baru mengerjakan tugas atau dan lain sebagainya, kemudian mendekati deadline dan sebagainya, itu silakan tanyakan saja di chat group. Jadi
rajin-rajin nanti membuka chat group, siapa tahu ada pertanyaan dari teman-temannya. Dan juga sapaan mingguan, karena setiap kali sapaan mingguan itu akan saya jelaskan pertanyaan pertama itu cara menjawabnya bagaimana, pertanyaan kedua cara menjawabnya bagaimana. Itu akan saya jelaskan satu persatu agar Anda pun juga tidak bingung sebelum bertanya. Ya, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.